قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tumadana apa nih? Nggih. Tumadana mongkono 5 adep. Tumadana mongkono 5 adep sapa malaikat Jibril. Qaraba tegesi parek sapa malaikat Jibril minhu saking Kanjeng Nabi. Minhu saking Kanjeng Nabi. Watadalla mongko tambah parek sapa malaikat Jibril. Ya ada tegesi tambah sapa malaikat Jibril fil qurbi. Ing dalem pareke. Bakana mengkono sapa malaikat Jibril minhu saking Kanjeng Nabi. Iku qaba qausaini. Kira-kira qadara tegese kira-kira qausaini gendhewa loro. Au adna utawa luwih parek. Jadi Rasulullah malaikat Jibril sama Kanjeng Nabi itu sangat dekat ya, seperti 2 busur panah yang didekatkan. Busur panah kan bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak huruf apa? Huruf ba. Huruf ba yang didekno. Ya kayak wong tek tempelan, Kanjeng Nabi tempelan. Ya pokoknya di Kanjeng Nabi disikep kalih malaikat Jibril. Bersatu. Itu ketika malaikat Jibril pertama kali menurunkan wahyu. Nanti berikutnya malaikat Jibril menurunkan wahyu, ya macam-macam. Tiba-tiba ada bunyi sesuatu, ya. Tiba-tiba hatinya Rasulullah berbunyi, itu masuk wahyu. Tiba Rasulullah terlihat ya, berkeringat di waktu yang dingin ya. Yang orang-orang semua nggak ada yang berkeringat, tiba-tiba kan Nabi berkeringat ya. Karena kedatangan wahyu. Makanya wahyu itu sangat berat ya. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa membawa wahyunya Allah Al-Quran kecuali kan Nabi Muhammad SAW. Makanya andaikan ya, wahyu Allah itu langsung dikasihkan ke manusia dalam bentuk aslinya, manusia nggak ada yang kuat. Bumi ini nggak akan kuat. Maka harus lewat Kanjeng Nabi dulu. Masuk ke dalam hatinya Rasulullah. Ya itu. Baru dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Andaikan langsung Quran langsung diturunkan tanpa lewat Rasulullah, maka nggak bisa. Nggak akan kuat. Maka Kanjeng Nabi itulah segalanya. Rasulullah itu adalah segalanya. Makanya ini, maka ketika Jibril datang pertama kali dengan bentuk aslinya ya, bentuk yang sangat tinggi ya, bahkan sayapnya itu membentang dari ufuk barat sampai ufuk timur ya, dan mendekap Rasulullah seperti dua busur panah yang didekatkan, mendekat seperti bersatu antara Rasulullah dengan malaikat Jibril itu. Mindalika sange mengkono qausaini au adna. Hatta faqa sehingga waras sapa Kanjeng Nabi. Wasakana lan anteng apa rawuhu dine Kanjeng Nabi. Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila abdi maring kawulane Allah Jibril tegese malaikat Jibril maing wahyu auha kang paring wahyu sapa Jibril Jibril tegese malaikat Jibril ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wala yuzkaran ora den tutur apa wala yuzkaran ora den tutur apa al-muhyi perkara kang den wahyuake. Apa al-muhyi perkara kang den wahyuake. Apa al-muhyi perkara kang den wahyuake. Tafkhiman krana ngegungake.
li sya'nihi maring agung Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ketika pertama kali dapat wahyu malaikat Jibril dengan bentuk aslinya ya. Setelah itu Rasulullah bilang malaikat Jibril, nah Jibril nanti kalau mau datang kasih wahyu tolonglah jangan seperti benda aslinya ya, jadi apalah manusia, jadi apalah mungkin mungkin suara atau jadi apa ya, itu makanya Kanjeng Nabi niku setelah niku ya kadang tiba-tiba ada orang yang putih wajahnya ya, bercahaya wajahnya, kemudian hitam legam rambutnya ya, tiba-tiba duduk bersama Rasulullah. Bahkan orang di situ tidak ada yang kenal siapa itu malaikat Jibril. Ya pertemuan berikutnya ini malaikat Jibril dengan bentuk-bentuk yang berolah alih ya. Jadi kadang dadi ngene, kadang dadi ngene, kadang dadi ngene ngono. Tapi pertama yaitu bentuk aslinya maka daba ora ingkar atau ora goroh bitakfifi kelawan den, maka daba ora ingkar bitakfifi kelawan den waca takhfif wa tasdid lan den waca tasdid ana sing maca maka dzabal fuadu ma ra'a, ana sing maca maka dzabal fuadu ma ra'a gitu. Standar sang Kanjeng Nabi angkara tegese ora ingkar apa al fuadu pira-pira ati. Fuadun Nabi tegese ati ning Kanjeng Nabi ma ing wahyu, ma ing perkara roa kang ningali sapa Kanjeng Nabi dikosori kelawan paningali Kanjeng Nabi min surati Jibril sang rupane Jibril. Jadi dengan bentuk aslinya kalau Rasulullah pertama kali bertemu dengan Jibril. Ana to fatamaruna madoni sapa sira. Ana to fatamaruna madoni sapa sira ing sira kabeh ing Kanjeng Nabi. Tujadiruna tegese madoni sapa sira kabeh ing Kanjeng Nabi. Wata gelibuna padha ngalahake sapa sira kabeh. Padha ngalahake sapa sira kabeh. Kuwi Kanjeng Nabi alama ing atase. Bareng ya ora kang ningali sapa Kanjeng Nabi ing ma. Kitabun iku mituturi lil musyrikin maring wong musyrik kabeh. Al mungkirina bira-bira kang ingkar bira-bira kang ingkar kabeh ru'yatan Nabi ing oleh ningali Kanjeng Nabi. Jibril maring malaikat Jibril. Walaqad ra'alan teman-teman yakti teman-teman wis ningali sapa Kanjeng Nabi ing Jibril ala surati ing atase rupane Jibril. Nazlatan kelawan ambalan marratan tegese ambalan ukhra kang weneh. Jadi Rasulullah itu benar-benar melihat malaikat Jibril ketika beliau itu beliau kan memang kan ya itu. Makanya kalau kita itu hidup ya niru Kanjeng Nabi. Kalian wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu, itu sebelum 40 tahun. Sebelum umur kalian 40 tahun itu ayo kerja. Dagang wis pokoke nanem apalah usah meniti karir itu. Kalau sudah nyampe 40 tahun udah santai. Berarti manusia harus menyibukkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang-orang zaman sekarang ini. Orang baru umur 35 udah meninggal. 40 tahun udah meninggal. 45 ya. 50, kadang belum nyampe 60 udah pada meninggal nih. Zaman sekarang. Maka kita harus menyiapkan diri. Maka kalau kamu ingin kerja bisnis ya, berkebun, berladang apa, ya sebelum umur 40. Kalau kamu sudah sampai 40 ya wis harus pokoknya takarubnya kepada Allah itu harus benar-benar
diperbaiki itu. Ini Rasulullah ketika umur 40 tahun ya bertemu dengan malaikat Jibril, diberikan wahyu untuk pertama kalinya. Lah ini untuk orang-orang musyrikin itu, maka mereka menolak semua itu. Nah, ngono, orang-orang musyrikin menolak ya. Mana mungkin Muhammad tuh yang dulu waktu kecil aja teman saya ngon kambing. Kok tiba-tiba sekarang ngaku-ngaku jadi nabi? Ya. Orang-orang musyrikin yang mereka mempunyai kecerdasan melebihi orang-orang biasa, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Bani Hashim, orang-orang Bani Abdul Manaf dan sebagainya. Pokoknya orang Quraisy ini. Mereka itu orang-orang yang cerdas-cerdas. Lah, sedangkan mereka menganggap bahwasanya Kanjeng Nabi itu dari kecil cuma ya kerjanya cuma ngon kambing aja, nggak pernah belajar sastra, nggak pernah belajar ilmu pengobatan, nggak pernah belajar ini dan itu gitu. Tapi Rasulullah itu dari semenjak mudanya sudah sangat cerdas. Makanya kalau kita belajar ilmu fikih itu kan kita kenal di dalam ilmu fikih itu ada namanya rohan, pergadaian, ada kirot, ada kalau di sistem dibahasakan Indonesia itu mungkin perseroan, ada pergadaian, ada sistem penanaman modal, investasi itu ada di dalam fikih itu. Nah, makanya kalau kita belajar fikih itu ubudiyah dulu baru muamalah itu. Karena apa? Karena ibadah itu adalah hal wajib yang dilakukan. Setelah ibadah, manusia ibadah ya harus mempelajari muamalah. Bagaimana cara berdagang yang sukses itu. Bagaimana? Nah, sekarang ini orang enggak ya dianggapnya bahwasanya perdagangan, pertanian ya jual beli itu bukan ibadah. Ya ibadah juga itu. Ibadah tapi bentuknya muamalah. Ya, itu. Ya kadang-kadang enggak dipelajari. Akhirnya apa? Orangnya ya bisa sholat tapi tidak bisa berbisnis. Bisnis secara halal dan thayyibah. Orangnya bisa ibadah, haji dan sebagainya tapi tidak benar secara perdagangannya, ya. Secara pertaniannya, bagaimana dia hidup di beberapa daerah, dia menemukan tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, bagaimana cara menghidupkan ihya'ul maut, yang tanah yang tidak ada pemiliknya, yang belum ada sertifikatnya dan sebagainya itu. Ya, kalau dia tahu muamalah maka dia tidak akan kebingungan. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu sebelum umur 40 tahun dia muamalahnya. Jadi bahkan beliau sampai mengatur sistem perdagangan yang diatur yang sangat baik ya, sistem kongsi dagang namanya. Itu beliau membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Termasuk nanti ada seorang janda kaya yang tertarik dalam konsep manajemen ekonomi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu. Jadi sampai akhirnya ada seorang pemuda pinter manajemen ekonominya, dia membawa ekspedisi dagang. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan kuli dagang pada Sayyidatina Khadijah, enggak. Jadi Sayyidatina Khadijah itu yang tertarik pada konsep perdagangannya Nabi. Itu akhirnya yaudah kalau begitu aku titip dagangan padamu wahai pemuda itu. Karena waktu itu Kanjeng Nabi baru berumur sekitar ya 24, 23, sampai nanti 25 itu dititipkan perdagangannya kepada Rasulullah. Ya itu tidak semua itu milik Khadijah, bukan ya, milik perdagangan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu ya. Itu ada milik Abdurrahman, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, dijual di kalau sekarang Suriah ya, kalau dulu Syam atau Damaskus itu. Di sana laris itu. Wah, akhirnya Sayyidatina Khadijah semakin tertarik itu. Akhirnya datang kepada pamannya Nabi. Gimana kalau ponakan sampean itu jadi suami saya, Mas? Ya nanti tak tanya ponakan saya. Itu Khadijah binti Khuwailid itu suka sama kamu, wahai Muhammad. Mau enggak kamu sama dia? Oh kalau gitu saya tak ngumpulkan, wahai pamanku. Mengumpulkan mahar. Gitu. Mahar belum untuk menikah itu. Itu. Ketika mengkhidbah Khadijah itu juga Rasulullah mengasih 40 ekor unta betina.
Satu unta betina itu sama dengan 40 unta 40 ekor unta betina terbaik gitu. Satu ekor unta betina yang baik itu setara dengan 40 ekor unta jantan. Ya itu mungkin kalau sekarang itu 40 ekor itu sama dengan mobil mewah ya, Lamborghini mungkin apa. Atau mungkin Hammer ya. Kalau unta satu betina harganya umpamanya 200 juta ya, kalau kalian 40 berapa? Ketika menikahi Sayyidatina Khadijatul Kubra, Rasulullah itu maharnya Pak 200 keping emas. 200 bongkahan emas itu. Itu yang diberikan kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Itu. Nah, makanya nanti kalian juga santai begitu. Harus gigih ya. Teman-teman muda itu ya apa jenenge mbut gawe sing tenanan. Nanti kalau kalian kasih mahar istrinya sing tenanan ora ingangi. Maka tidak ada manusia di bumi dan di langit ini yang memberikan mahar istrinya ya, umatnya Nabi maksudnya. Itu yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi tingginya. Bagaimana Rasulullah memberikan 40 ekor unta betina. Sama dengan satu unta betina itu sama dengan mungkin sekarang ya 230 200 sampai 300 juta. Kalikan 40 ya itu. Berapa sudah? Berapa miliar itu? Terus 200 keping emas. Jadi Kanjeng Nabi itu ya sudah cerdas, ya pintar berdagang itu. Maka di dalam konsep muamalah itu ada bab tentang jual beli perdagangan, penanaman saham atau modal, investasi, ada semua, perseroan. Makanya kalian juga gitu. Harus dipelajari fikih itu ya ubudiyah, ya muamalah itu loh. Lihat tuh negara-negara Kuwait, Qatar, Dubai ya. Mereka semua bab fikih muamalah itu diamalkan benar-benar, maka mereka bisa menguasai ekonominya. Itu. Karena gitu, ya tidak. Lah yang kitab kemarin yang sudah khatam itu kitab apa itu? Kifayatul Akhyar itu. Pelajari benar-benar itu. Apa yang dinamakan syirkah, qirot, gitu. Apa yang dinamakan suf'ah, itu pelajari semua. Apa yang dinamakan salem itu dipelajari, maka kalian akan bisa itba, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu sampai tokonya itu ratusan toko di Mekah Madinah. Itu karena mengamalkan sistem fikih muamalah. Ya selain ubudiyah ya juga muamalah, sama-sama ibadah itu. Salat ya ibadah, jual beli dagang ya ibadah. Itu. Ya itu. Kanjeng Nabi makanya orang-orang yang langsung terbuka imannya seperti Pak D-nya Sayyidatina Khadijatul Kubra langsung tahu ya. Kalau apa yang menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah namus. Dia membuka kitab Injilnya yang asli ya. Oh itu yang menemui suami kamu itu adalah namus. Namus itu apa Pak D? Dia adalah Jibril, Ruhul Qudus yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemui manusia yang akan diangkat menjadi nabi. Tapi bagi orang musyrik mereka enggak percaya. Inda sidratil muntaha. Nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha sandingi sidratil muntaha. Jadi malaikat Jibril itu nampak ya. Nampak benar-benar bentuk aslinya, wujud aslinya itu 2 kali. Ketika pertama kali bertemu Nabi dan yang kedua ketika mau melewati tirai. Itu bentuk aslinya itu. Jadi ketika sudah di Sidratil Muntaha, tempat yang sudah tidak ada tempat lagi, sudah mentok habis, tidak ada lagi. Itu Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Yang besar, tinggi. Rasul bertanya, kamu tiba-tiba udah berubah. Sebelumnya kan putih, ganteng itu. Ya itu sama, cuma dalam keadaan bentuk besarnya. Ya Rasul, saya berhenti di sini ya Rasul. Kenapa kamu berhenti di sini Jibril? Ya karena saya tidak diizinkan Allah Ta'ala melewati tirai itu ya Rasul. Jikalau saya melewati tirai itu maka akan musnahlah saya. La mawjuda illallah. Tidak ada wujud yang berhak, yang diizinkan untuk masuk ke balik tirai itu ya Rasul. Kecuali hanya engkau ya Rasul. Manusia di bumi dan di langit ini. Hanya engkau ya Rasul yang boleh melewati tirai itu. Aku
dan makhluk-makhluk semua yang ada di muka bumi dan langit jika melewati tirai itu la mawjuda illallah. Tidak ada wujud yang hak kecuali hanya wujud Allah. Engkau yang diizinkan untuk melewati tirai itu ya Rasul, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Isra wal Mi'raj. Lama usriya semangsane den lakuake sapa bi Kanjeng Nabi bisamawati ing dalem pira-pira langit. Wahia utawi sidratil muntaha iku sajaratu nabikin wit klampis. Anjaminil arsy sang arah tengene aras la yatajawazu ora bisa nglewati ing sidratil muntaha sabahatun wong suci minal malaikati sanging para malaikat wa ghairihim lan liyane malaikat endah iku ana sandinge sidratil muntaha jannatul ma'wa utawi swarga panggonan bali panggonan manggon tawi tegesi manggon ilahi maring jannah sabal malaikatu para malaikat warwa khuswadai lan pira-pira wong mati syahid wal muttaqina lan wong kang padha takwa kabeh. Sidratil Muntaha itu adalah satu tempat yang wis enggak ada makhluk yang bisa ke situ ya kecuali hanya Allah. Disitulah Allah Ta'ala mengatur segala macam. Ada ada Baitul Ma'mur, ada Aras, ada Rafur, semuanya. Ada langit ke-7, ke-6, ke-5, semuanya kecil di hadapan Allah. Nah, itu. Makanya Allah itu di mana? Ya. Kita tidak bisa mengatakan Allah itu di manakah? Di sana, di bawah, apa di atas? Karena apa? Karena kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking kecilnya kita semuanya. Lah bayangin alam semua ini langit ke-1 sampai ke-7 itu sama bolongan ya, sama bolongannya semprot trompetnya malaikat Israfil itu enggak lebih besar bolongan trompetnya malaikat Israfil. Lah kita itu sebesar apa kita ini? Iya tak? Bayangin bumi, langit ini sampai langit ke-1 sampai ke-7 Baitul Ma'mur. Terus kemudian di atasnya ada Aras, ada Rafur, sampai ke Sidratil Muntaha. Itu selubangnya itu. Nah, malaikat Israfil sama Allah ya enggak ada apa-apanya. Maka di mana Allah? Di mana? Pokoknya semua kita ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat kita ini dengan Allah, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Nah, itu. Nah ini Kanjeng Nabi benar-benar di situ. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di Sidratil Muntaha. Lah di bawahnya Sidratil Muntaha itulah di dekatnya itu ada surga bagi orang-orang yang beriman dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala wa indaha. Ngono kuwi. Ing dalem mangsane khina tegese mangsane. Itu mangsane khina mangsane yaghsha nungkepi asidrata ing sidratil muntaha apa ma barang yaghsha kang nungkep ya apa ma min tairin sanging manuk wa ghairi hilan yani tairin wa utawi iku ma'mul liro'ahu keduin lapatra majago orang melempeng opal basaru peninggal minan nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa matagholan ora lacut apa al basaru aima mala tegese ora condong apa basaru peningale Kanjeng Nabi an mar'ihi saking perkara kang den tingali Kanjeng Nabi al maqsudi kang den sejo apa lahu Kanjeng Nabi
wala jawazalan orang liwati sapa kanjeng Nabi hu ing mar'i tilkal lailating dalam mengkono-mengkono wengi. Laqad ra'a teman-teman weruh sapa kanjeng Nabi fi yang dalam lailah min ayati rabbi sanging pira-pira ayate pangerane kanjeng Nabi al-kubra. Al-kubra kang agung. Sidratul Muntaha itu ya di mana tempat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah. Maka ya Rasulullah itu sesuatu makhluk yang karena sebab Rasul semua diciptakan Allah. Ya, ini semuanya. Maka Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj seperti kembali ke waktu bentuk aslinya Rasulullah. Ya. Cahaya yang menghadap cahaya, yaitu Allah. Karena cahaya itulah Allah ciptakan langit, Allah ciptakan aras, raf-raf. Ya. Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Baitul Ma'mur, Allah ciptakan langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-1. Dan di langit yang ke-1 itulah ada bumi, ada di dalam langit ke-1 itu, ya. Ada jutaan, miliaran, triliunan bintang. Ya di dalam satu bintang ada planet-planet. Salah satu ya kita ini di antara miliaran triliunan langit ke-1 baru langit ke-1 itu. Belum langit kedua, kita ini sekecil apa, bayangin. Ya Allah, tidak ada yang bisa disombongkan dari manusia. Sebelum malaikat ngono ta hancur bur. Gimana? Itulah kita semuanya, Masya Allah. Ini. Tuh. Nah, disitulah Rasul ketika Isra Mi'raj bertemu Allah Ta'ala secara langsung dan Rasulullah berbicara kepada Allah. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah pembicaraan Allah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha ini. Wa ma aima malat surat tondo ail aidam tegese kang agung ba'dha ai ba'diha tegese sebagian ayat para mongko ningali sapa kanjeng Nabi min ajaibil malakuti saking kegawaane alam keraton langit rafan ngoten ing kasur babut ahdara kang ijo sadha ngebai apa rafan afaqas sama ing pejajane langit wajib rila lan ing malaikat Jibril lahu iku tetep kadene Jibril situmiati janahin utawi duweni 600 suwiwi. Subhanallah. Jadi malaikat ketika mau menghantarkan kanjeng Nabi itu dengan bentuk aslinya ya. Jadi sayapnya benar-benar keluar semuanya. Sayapnya malaikat Jibril itu sampai berjumlah berapa? 600 sayap gitu. Ya tapi itu ketika mau ya, mengantarkan kanjeng Nabi cuma sampai di pintu Sidratil Muntaha. Ya Rasul, saya berhenti di sini ya Rasul. Saya sudah tidak diperbolehkan melewati tirai itu ya Rasul. Kalau saya melewati tirai itu maka saya akan hancur lebur. Engkau yang diizinkan ya Nabi. Afara'aitumul lat afara'aitumul Lata wal Uzza. Biru. Ya maksudnya warta-warta sapa sira? Warta-warta sapa sira ni sun Lata ing berhala Lata wal Uzza lan berhala Uzza. Wa manah lan berhala manah. Dan ini kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril itu sebagai ayat ya. Sebagai ayat pertanda. Ya, sebagai ayat pertanda bahwasanya ada utusan Allah yang diutus kepada kanjeng Nabi untuk mendapatkan wahyu dari Allah
yang disampaikan kepada manusia, yang manusia itu mau dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan mainnya ya Al-Qur'an inilah yang nanti akan membuat kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy ya, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Asali sata kang ngaping teloni. Lil Lata ini tegese maring berhala loro. Qabalaha kang ing dalem sadurunge. Lata wal Uzza. Jadi wong Arab iku duwe berhala telu. Mereka itu rajanya itu. Lata, Uzza, Manat itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu berhalanya orang-orang kafir Quraisy itu. Nah setelah itu nanti Lata, Uzza, Manat itu punya tentara. Wah, itu orang-orang kafir Quraisy ada dewa untuk tanaman, ada dewa untuk kurma, ada dewa untuk orang hamil, Iku, jadi kadang satu orang itu punya Tuhan itu sampai 1000 dijejer-jejer yang main. Iki jenenge ngono akeh. Satu orang Tuhane akeh. Ku makane duwe Tuhan meneh, ibune bapaknya duwe Tuhan meneh. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menganggap wong dunia ini masalahnya itu banyak, ya kita harus bikin Tuhan yang banyak. Nyembah ngono. Bahkan ada Tuhan yang dibuat dari roti. Ngono. Tuhan ini juga suka roti dimpleng-pleng disembah. Tuhan berikan saya rezeki. Berikanlah saja pertolongan, disembah pada esuk tekan sore sampai luwe. Wis kadung luwe wis ora ono sing dipangan. Tuhan mohon maaf. Engkau saya makan. Ku kafir Quraisy sampai Tuhannya dimakan. Itu namanya jahiliyah. Al-ukhra kang ngene sifatu dameniku sifatnya nacat salah satu maling berhala kang kaping 3 wahya utawi asal isaiku asnamun pira-pira berhala min hajaratin saing pira-pira watu kana ono sapa musyrikuna wong musyrik kabeh iku ya'buduna padha nyembah sapa musyrikun ha ing asnam wa yaz'umu lan padha nyono sapa al musyrikun annaha ing setune asnam iku tasfa'u nyafa bisa nulung apa asnam lahum maring musyrikun ngono. Dadi sampe lho wong kanggo nambani lara iku ya akeh ngono. Iki ana pangeran nek lara mencret tuhane ngene iki bentuke. Digambar mbuh lengkok-lengkok mbuh piye mbuh ana sirahe cilik mbuh wetenge mlenting ngono. Ku ana Tuhan kanggo penyakit gede, ana dhewe bentuke lain. Ana Tuhan kanggo nyembuhno penyakit apa misale mentutan umpamane mencret ngono. Ana ngono. Dadi pengirane iku akeh. Ya itu orang-orang Quraisy menganggap wong masalah itu banyak, Tuhannya juga harus banyak. Kok lah sing paling apa jenenge? Wong sing paling kaya waktu itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab itu tukang gawe Tuhan, gitu. Pabrik Tuhan deh. Apa saudane teko? Pak Abu Lahab ada enggak nganu Tuhan untuk sakit perut? Oh ya sebentar. Tapi kok sing tukang gawe? Enak Tuhan kanggo sakit perut ora? Ikon. Oh iya sebentar bos. Oh ini Tuhan untuk sakit perut ini. Kono mau teko meneh. Abu Lahab, saya itu mau dagang ke Sam. Ada enggak Tuhan untuk dagangan? Oh ini ada. Ini. Tuhannya cuwili. Oh ini Tuhannya itu. Nah, cara saiki koyo HP. Tuhan portable. Zaman biyen wis enek ngono iku. Ya Allah. Ini Tuhannya kecil. Ini bisa dikantongin ini Tuhannya masuk kandep. Ke zaman biyen wong jahiliyah murok. Wong jahil murok kabeh zaman biyen. Ono wong nandur korma lho. Pak Abu Lahab ini korma saya ini kok suka hancur begini. Ada enggak Tuhan untuk korma? Biar supaya korma saya tidak dimakan wabahnya. Ya sebentar. Cari ke. Oh ini Tuhan kayak korma ini kepalanya ini rambutnya udah kayak pohon korma ini. Ya kayak gitu.
Ya Allah, bahkan sampai kadang-kadang Abu Lahab di dalam cerita ya sejarah-sejarah awal Islam itu sampai kadang Tuhan itu ada diskonnya. Siapa yang beli 5 Tuhan dapat diskon 3 Tuhan. Itu tuh umpamanya dia punya beli Tuhan untuk ada ya juga Pak Abu Lahab ada nggak Tuhan supaya saya ini apa kekuasaannya bisa langgeng, nggak bisa diganggu orang. Oh ya ada. Nah ini Tuhan untuk derajat ini. Bawa ini bentuknya ini udah kepalanya seperti raja, kakinya seperti raja. Ini belakangnya ada kayak sayapnya ini. Sembah, taruh ya ini, taruh di tengah-tengah ini. Nah, nanti kalau Tuhannya ini marah ya, nanti kamu akan mimpi gini ya, ngono. Harus disembelihkan burung gagak. Itu Abu Lahab, tukang dodol pangeran diobral, kadang-kadang diobral. Oh, ana pengumuman di dalam kitab itu diceritakan. Obral hari ini diskon. Bahwasanya Tuhan hari ini didiskon. Tuhan ini didol diobral. Ini zaman jahiliyah. Nah, itu. Lo sampai di dalam jahiliyah itu ada ya 2 orang yang diazab oleh Allah karena berzina di depan Ka'bah. Dia tuh jadi patung, jadi batu, kantil wong loro tuh. Lho, wong diazab Allah kok malah disembah dadi pangeran. Iki wong jahiliyah moro kabeh. Disembah malah. Wah, iki dewa bagus. Bisa kaya orang nyembah ini. Jadi 2 orang ini diazab oleh Allah karena berzina di depan Ka'bah. Jadi watu. Kelet ngono. Kelet wis ora iso piye-piye wis ngadeg tongo-tongo kelet. Ora iso dibisihake. Dadi watu. Jadi cerita wong dadi watu ora cuma ning Indonesia tok. Ning kono ono dadi watu gara-gara melakukan kemaksiatan di dalam di sekitar Ka'bah ngono. Ya Abu Jahal. Ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Itulah orang-orang gitu. Indallah indal wa maf'ulu ra'aitu tawi maf'ul lapat ra'aitu al awwalu kang awal iku lata. Wa ma lan perkara utifa kang dinatafake apa ma alaihi ngatas lata wa tani utawi kang kaping pindho iku makhdhubun dibuang. Wal mana utawi mana niku akhbiruni. Abiru warta-warta sapa sira kabeh ningsun. Mison ila hadil asnami maring ikilah pira-pira berhala iku maring ikilah pira-pira berhala kudratun utawa kuasa ala sayene ngatasi anduweni suci-wici. Kata abuduna mongko nyembah sapa sira kabeh ing asnam dunallahi sing saliyane Allah. Maka lama-lama mereka itu sadar. Banyak orang-orang yang kafir Quraisy yang jahiliyah itu sadar. Apa yang kita lakukan itu benar ndak ya? Berarti apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Masa kita ini kok nyembah Tuhan yang kita bikin sendiri atau kita beli sendiri? Yang kita pun bisa melihat proses pembikinan Tuhan itu. Pagi-pagi Tuhan kita copot kupingnya. Masa Tuhan kok kupingnya copot nggak bisa nempelin sendiri? Kadang kita bawa Tuhan kita. Ada kan orang yang kaya bikin Tuhan itu dari emas. Tiba-tiba kupingnya Tuhan itu copot. Waduh, ini bagaimana? Bawa ke bengkel Tuhan. Ada bengkel Tuhan. Di mana Abu Lahab itu? Pak Abu Lahab ini Tuhan saya ini kupingnya coplok, gimana ini? Ya udah, direparasi nih, tukang reparasi Tuhan Abu Lahab itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada seorang yang sadar, ada Tuhannya itu terbuat dari tanah. Hidungnya itu coplok lepas. Dia bingung, wah Tuhan, kasihan engkau Tuhan. Kenapa hidung kamu coplok Tuhan? Ya Allah, akhirnya anaknya itu melihat bapaknya menangis Tuhannya karena hidungnya coplok. Dia merasa ini kita semuanya gila. Kita semuanya sudah gila. Kita semua sudah tidak masuk akal. Bagaimana kita menyembah Tuhan yang hidungnya coplok? Dia Tuhannya tidak bisa masang sendiri, malah kita nyembah Tuhan itu. Akhirnya orang itu datang ke Darul Arqam. Ya Rasul, ya Nabi Muhammad, engkau saksikan, aku bersaksi kepadamu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Itu yang terbuka hatinya. Mereka memikir,
Ya Tuhan itu harusnya satu. Loh, kalau ada orang yang berdialog, iya benar juga Muhammad ya. Kalau umpamanya saya manusia satu, umpamanya namanya Fulan, punya Tuhan 4 umpamanya. Tuhan saya menyuruh saya ke selatan, Tuhan A. Tuhan B nyuruh saya ke arah utara. Tuhan C menyuruh saya ke arah timur. Tuhan D menyuruh saya masuk ke bumi. Tuhan yang saya taati yang mana? Nah, wah ini berarti kita salah kalau Tuhan kita itu banyak. Tuhannya pasti satu. Kita umpamanya satu budak punya 4 tuan, itu nggak akan suka, iya nggak? Iya nggak? Satu budak, kamu tuannya 4, budak satu tuannya 4. Kira-kira orang itu mau nggak? Ya nggak mau lah. Ya begitu juga dengan Tuhan, ya pasti satu. Tuh. Akhirnya wong sadar. Berarti apa yang kita lakukan selama ini salah, akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu. Ketika mereka menyembah selain Allah, ya orang-orang yang terbuka imannya, ya. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah itu memang orang-orang, kalau para sahabat seperti Sayyidina Ali dan lain sebagainya itu menganggap, oh, kita dirugikan ya Rasul, karena Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi pokoknya nggak apa-apa lah. Biarkan, kan di salah satu isinya perjanjian itu orang-orang Quraisy yang kembali ke Mekah tidak boleh beragama Islam. Nah itu. Terus para sahabat, ya Rasul kalau begitu kita dirugikan, orang-orang saudara kita kembali murtad. Tapi di dalam isi perjanjian itu, walaupun mereka tidak beragama Islam, mereka boleh membicarakan tentang Islam. Mereka boleh berdialog tentang ketauhidan, mereka boleh berdialog tentang fikih, mereka boleh berdialog tentang sifat wajib Allah. Nah itu. Nah, jadi mereka dilarang beragama Islam tapi boleh mengkaji Islam. Nah, makanya nanti ketika Fathu Makkah itu hampir 99% orang Mekah itu langsung masuk, serempak masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena mereka sudah mantap imannya, apa yang mereka lakukan dengan menyembah Tuhan yang banyak itu telah salah. Nah, itu begitu. Karena mereka sudah mengkajinya sebelum Kanjeng Nabi membuka kota Mekah itu. Ing alama ing atase pertakot damang kang wis dingin apa zikru nuterma. Walama zamanan semangsane nyono sapa musyrikin aidon kalimane. Anal malaikat yang setuni para malaikat iku banatullahi. Pira-pira anak wadone Allah. Maka rohatim sartone sengite kufar al-banat ing pira-pira anak wadon. Apalagi Kanjeng Nabi bercerita tentang malaikat, ya. Lah orang-orang kafir Quraisy itu, ini Muhammad cerita-cerita kalau dia itu temui malaikat, waduh, nggak percaya saya. Wah, sedangkan malaikat itu kan perempuan, anak-anak perempuan Allah katanya itu. Itu orang-orang kafir Quraisy itu. Sedangkan kita aja, kalau anak kita perempuan aja langsung kita dikubur hidup. Orang Quraisy itu paling suka dengan tidak suka dengan orang anak perempuan, pokoknya orang-orang perempuan. Tapi mereka suka menganiaya. Kadang ada seorang pejabat Quraisy itu yang punya sampai istri itu sampai 73. Ya, ada yang sampai 100 lebih. Itu orang Quraisy. Makanya ketika Islam datang semua itu di stop. Maksimal hanya boleh 4. Masna, wasulasa, waruba. Sebelumnya orang itu pokoknya punya pasangan, ada yang sampai 100, ada yang sampai 300. Wis kaya ayam ngono kuwi. Ngono. Kono ya bojone, kono ya bojone, ning kono wis ngendi kok pitik. Itu zaman jahiliyah. Lalu zaman Nabi di stop. Tidak boleh. Maksimal 4 kalau bisa adil. Kalau nggak bisa, fawahidah. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka satu aja. Kalau kamu merasa khawatir tidak bisa adil, maka satu. Nah, itu warning. Itu. Orang di zaman itu memang orang-orang kafir Quraisy sangat brutal ya. Bahkan sampai di dalam kehidupannya Sayyidina Umar ibn Khattab al-Faruq itu beliau sampai di akhir hayatnya menyesali apa yang dia lakukan ketika mengubur anaknya, anak perempuannya hidup-hidup ya. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab itu pernah
suatu ketika itu istrinya melahirkan, ya, istri itu sayang sama anak-anaknya. Waduh, ini kalau ketahuan Mas Umar ini bagaimana ini? Anak saya pasti dibunuh. Udah, pas waktu lahir tidak dikasih tidak dikasih tahu kan Sayyidina Umar. Hei sayang, istriku. Itu anakku laki-laki perempuan. Oh, laki-laki Mas, laki-laki. Tidak ditunjukkan kalau itu perempuan. Akhirnya mulai dari kecil di pokoknya didandani yang laki-laki loh. Pokoknya nggak pernah panjang rambutnya itu. Sudah mulai agak-agak umur ya balita lah, mungkin 4 tahun, 5 tahun itu. Udah dididik dari kecil, naik kuda macam-macam. Ketika diajak sama Sayyidina Umar, ayo Le, main bapak berburu. Wah, di tengah pada masa ya berburu apa hebat apa yang zaman mau. Apa saya mau pipis. Nah itu nah. Anaknya mau pipis. Langsung turun. Ayo kono anggar pipis kono. Apa anterin, saya takut nanti ada apa ular apa. Akhirnya dianterin sama Sayyidina Umar. Nah, waktu belum masuk Islam itu. Dibuka des lu, anak saya perempuan. Waduh, langsung itu anaknya perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya Allah, kekejaman orang-orang kafir Quraisy sebelum masuk Islam, termasuk Sayyidina Umar. Ya lain juga sama. Wah, anaknya lahir perempuan langsung disembeli. Langsung wis cabut pedang, ketok wis ra. Gak penting anak wedok iku wis pateni ae. Daripada podo-podo makani. Ya Allah, itulah orang-orang. Nah, ini karena kebencian itulah semakin membenci Kanjeng Nabi karena beranggapan kalau semua malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Nah, itu. Lakum ono to lakum ku tetep kaduweni sira kabeh zakaru utawi lanang walaulan tetep kaduweni Allah al-unsa utawi anak wadon. Ngoten niku. Tilka lakum al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Surat duha jemaah.